It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Hari ini tanggal 25 April 2022. Kurang lebih pukul 18:45 waktu Indonesia bagian barat. Perjalanan saya dari Subang, tepatnya dari Pagaden menuju Bandung. Cuaca hujan cukup lebat. Kita selama perjalanan sambil memantau arus lalu lintas, arus mudik. Kalau dulu sebelum ada tol Cipali, jalur ini kerap padat yang menuju ke arah Pamanukan, dari arah kota Subang atau kota-kota besar lainnya, di mana apabila exit tol Sadang itu padat, pemudik bisa melewati jalur sini untuk menuju ke Pamanukan, Pantura, dan seterusnya. Hari ini seperti biasa, saya menggunakan unit TAP Highland 4x4 ya, sambil menemani saya di perjalanan, sambil kita lihat apakah sudah ada pemudik yang memadati jalur-jalur utama ini, atau memang para pemudik belum melakukan arus mudik, atau memang melalui jalur tol Cipali, Cikopo, Palimanan. Oke teman-teman, kita ikuti perjalanan saya menuju Bandung, melewati jalur kota Subang melewati jalur Jalan Cagak masuk ke Ciater, terus ke Lembang, baru sampai di kota Bandung. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya. Ini exit, kita mengarah ke pintu masuk atau exit tol Subang. Ini adanya kepadatan dikarenakan tempat makan rest area di exit tol Subang ini kanan kirinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan roda 4. Sepertinya para pemudik, karena kalau dilihat dari plat nomor kendaraan, ini plat nomor kebanyakannya di luar kota Subang. Plat Bandung, plat Jakarta sih, plat B mungkin yang lebih banyaknya di sebelah kanan dan kiri. Karena kalaupun weekend di akhir pekan ini tidak seramai ini dan tidak membuat kepadatan. Ini sepertinya orang pemudik yang istirahat. Kita ini berada di jalan, tepatnya di atas tol
dari arah Jakarta atau Cikampek menuju Cipali ramai lancar, masih kondusif. Nih mobil-mobil yang cukup ramai, ini nggak seperti biasanya nih seramai ini mobil. Berarti sudah bermunculan para pemudik yang dari luar kota Subang ingin menuju daerah selanjutnya seperti Cirebon melalui jalur arteri normal ya. Ini sebelah kanan menuju masuk tol Subang, kita lurus saja lewat jalan arteri normal ya, jalan provinsi saja, sambil memantau perkiraan arus mudik. Nah, lihat sebelah arus sebaliknya cukup ramai lancar. Ini antara para pengendara yang ingin masuk ke tol Subang atau memang meneruskan perjalanan ke arah Pagaden lanjut ke Pamanukan mungkin ya. Kita sekarang melewati jalan menuju kota Subang. Setelah kota Subang dilanjutkan menuju jalan Jalan Cagak, kemudian Ciater dan Lembang ya. Ini salah satu tempat favorit para pemudik juga itu rest area. Favorit di kota Subang, padat, banyak acara buka bersama. Menurut teman-teman, ini perkiraan arus mudik meningkat di tanggal berapa ya? Karena perkiraan ini bakal membludak. Bayangkan dari tahun 2019 pemerintah menghimbau untuk tidak mudik. Baru di tahun 2022 ini pemerintah memberikan kelonggaran mudik kepada masyarakat dengan beberapa catatan yang seharusnya diikuti oleh masyarakat. Yang paling utama sih nomor 1 yaitu prokes, prosedur kesehatan COVID-19 yang paling utama. Karena updating dari beberapa daerah pun ternyata masih cukup tinggi ya, meskipun ada penurunan kasus positif. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah ya, karena dengan adanya COVID-19 ini semua serba terbatas. Intinya sabar dan bersyukur. Segala sesuatunya kita barengi dengan sabar dan bersyukur. Kita mau memasuki kota Subang. Biasanya kota Subang nih di bulan Ramadan ini jam-jam segini tuh cukup ramai, bahkan padat ya. Apalagi bisa dibilang ini minggu-minggunya terakhir menuju Idul Fitri
barang-barang baru untuk apa ya, memantaskan dengan pakaian-pakaian yang memang sepantasnya. Kalau saya pribadi sih biasanya beli pakaian nggak pernah di Idul Fitri karena begitu-begitu saja ya. Yang penting masih bisa layak pakai, masih bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Ini kalau belok kanan dari lampu traffic light ini itu ke arah Terminal Subang. Jadi kalau kita arah dari exit tol Subang itu belok kanan. Oke, saya mengucapkan selamat bertugas untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan dari TNI dan Polri, di mana di penyelenggaraan mudik tahun ini semoga diberikan kelancaran, terutama kesehatan untuk para petugas-petugas aparat, baik itu TNI Polri, dan yang paling utama tenaga medis yang standby di pos-pos mudik atau di support kesehatan lainnya ya. Mesti semangat, mesti jaga kesehatan, yang paling utama keamanan dan kenyamanan untuk para pemudik itu mesti diperhatikan. Banyak-banyak sabar aja Bapak polisi, Bapak TNI atau Ibu dan rekan semuanya apabila ada tim relawan yang membantu pada saat arus mudik, karena netizen plus 62 itu kalau sudah di jalan tahu sendiri sabar nggak sabarnya itu, serobotannya itu. Himbauan juga untuk para pemudik, tolong jaga keselamatan diri, jaga keselamatan keluarga, jaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Kita paham selama di perjalanan itu capek, semua terkuras meskipun hanya mengendarai roda 4, tapi konsentrasi itu sangat diperlukan. Apabila ada yang saling mendahului di perjalanan, apabila memungkinkan diberikan jalan, berikan jalan. Apabila tidak dimungkinkan, sabar. Oke, kita sudah melewati kota Subang. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Jalan Cagapuri, Subang.
buat keluar kota sudah merapat ke kota Subang. Tetap pantau terus pantauan arus mudik, meskipun saya bisa terhitung bukan mudik tapi pulang rutin ke Bandung karena saya pekerjaan ada di Bandung. Kalau di belakang truk seperti ini ngeri-ngeri sedap ya. Aduh, udah miring-miring nih ya truknya, bro. Bagi yang sudah melaksanakan mudik terlebih dahulu, hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan, khususnya buat rekan-rekan di klub TAF Diesel Indonesia Chapter Bandung dan TAF Diesel Indonesia Nasional. Selamat berkumpul dengan keluarga. Safety is our priority. Ingat, keselamatan nomor 1. Ayo, motor nggak pakai lampu sen, main salip-salip aja. Tuh, salah satu, aduh, itu mobil truk lihat. Ini harus segera didahului ini mobil kayak gini nih. Padat kembali, ramai lagi. Sama yang paling utama satu, yang biasanya teledor untuk melakukan perjalanan luar kota itu apa? Pengecekan unit kendaraan yang akan kita pakai. Itu yang paling utama. Bukan hanya oleh-oleh, bukan hanya baju lebaran, tapi kendaraan yang kita pakai. Beberapa saat yang lalu saya pernah nge-vlog. Oh iya, di video review TAF yang saya gunakan ya. Nanti ada di video-video sebelumnya. Itu suara mesin mobil tuh, suara mobil tuh masuk ke dalam kabin mobil ya. Ternyata di suara knalpot yang bocor
suaranya sangat nyaman dari sebelumnya. Hanya memang ini mobil tidak pakai peredam ya, karena saya berpikir kembali kalau pakai peredam, kalau saya pakai medium off-road, takutnya lumpur masuk lewat karet-karet pintu yang mengakibatkan peredam itu terendam oleh air lumpur. Kalau tidak cepat dibersihkan, akan membuat bodi di bagian bawah keropos. Sedangkan kelemahan tap salah satunya yang perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawan sekalian, yaitu pada saat pembelian unit tap, selain mesin, selain kaki-kaki, bodi itu harus perlu diperhatikan. Kenapa? Ya namanya mobil tua ya, bisa dibilang mobil tua, mobil antik, mobil sultan, itu rentan terhadap keropos. Apalagi mobil sebelumnya punya track record sering off-road ya, mau itu kelas medium, mau itu kelas off-road yang keras, bisa dibilang ekstrim. Apalagi itu yang perlu diperhatikan bodi. Ini saya perjalanan baru sampai jalan Cijambe Subang. Hujan seperti ini yang perlu saya waspadai, yaitu apa? Di jalur ini sampai jalur Ciater tuh longsor dan pohon tumbang, itu yang paling saya waspadai. Jadi memang utamakan keselamatan lah ya, karena beberapa kasus di jalan daerah sini, selain longsor, pohon-pohon yang di pinggir jalan yang umurnya sudah relatif cukup tua itu rentan terhadap pohon tumbang. Rekan dinas PU pekerjaan umum sedang gesit-gesitnya untuk memperbaiki beberapa jalan yang kurang baik demi kenyamanan para pengguna jalan, khususnya para pemudik yang akan melewati jalur ini. Yang bikin terhambat ini stum, kalau kata orang Sunda tuh stum di depan. Mereknya tuh Bomak, bukan endorse ya, ini Bomak. Semangat Bapak, semoga menjadi amal jariah, semoga menjadi pahala, karena menurut saya memperbaiki jalan yang kurang baik kontur atau teksturnya itu merupakan salah satu amal jariah, karena digunakan oleh sekian banyak pengguna jalan, asalkan ikhlas. Apalagi hujan-hujan kayak gini, aduh Masya Allah, pahalanya luar biasa. Jaga jarak, kemiringan ini grade berapa persen di jalan. Penggunaan solar untuk di tanjakan seperti ini jangan dipaksakan untuk full injak gas, tapi diayun menggunakan momen dan tempo yang tepat. Karena kalau diesel itu dia di tanjakan posisinya tidak akan bisa full gas seperti itu. Tapi jangan sampai samakan dengan ban
bakar bensin ya. Ini pengaturan tempo, RPM, perhatikan. Kalau biasa saya menyebutnya di ayun. Karena diesel itu senganjak apapun, kalau kita bisa ngatur gasnya, itu bakal naik terus tanpa harus koper gigi 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nggak perlu. Paling utama jaga jarak juga. Hebat sekali bapak dinas PU ini. Hujan seperti ini pun masih gesit-gesitnya untuk kontrol. Kayaknya kontrol dulu deh. Memang ada sebagian jalan yang sudah mulai diperbaiki, yang mulai ditambah demi kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2 sepertinya. Banyak jalan bergelombang, perlahan diperbaiki. Semangat Bapak-Bapak PU, terima kasih atas dedikasinya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk Bapak-Bapak semuanya. Kita istirahat dulu sebentar di rest area Jalan Cagak. Butuh kopi atau minuman hangat karena cuaca sedang tidak mendukung. Bos, oke, istirahat dulu sebentar ya kawan-kawan.